Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah cerita yang telah di-share oleh seorang pada tahun 2015 lalu. Cerita ini berjudul Pacarku Ternyata Adalah Seorang Hantu. Langsung saja ke inti ceritanya. Di suatu tempat jauh dari perkotaan, hiduplah seorang keluarga yang sederhana, di mana keluarga ini terdiri dari ibu, tiga saudara kandung, yaitu kakak laki-laki bernama Adi, dan dua saudara kembar, yaitu kakak perempuan bernama Lita dan adik perempuan bernama Rita. Mereka hidup tanpa seorang ayah. Jadi ibu harus merangkap jadi kepala keluarga dan Adi sebagai kakak tertua dapat menjadi pemimpin keluarga membantu ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lita dan Rita adalah saudara kembar di mana usia mereka hanya berbeda 5 menit. Mereka lahir di tahun yang sama, bulan yang sama, hari yang sama, dan jam yang sama. Meskipun hidup mereka kadang-kadang kekurangan, tetapi mereka tetap semangat dalam menjalani hidup, asal selalu bersama dengan keluarga. Kebetulan pada saat itu aku juga berada di sana. Jadi aku selalu melihat apapun yang mereka lakukan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adi sebagai petani yang membantu ibu yang setiap kali pergi ke ladang untuk berkebun, dan hasil dari perkebunannya mereka jual untuk berharap dari hasil perkebunannya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian Lita yang sehari-hari menjual makanan ringan, kue, ke penduduk sekitar untuk membantu melengkapi kebutuhan mereka. Dan yang paling kecil, Rita menjaga rumah, menyiapkan makanan untuk ibu dan kakak-kakaknya bila sudah pulang kerja. Aku yang memperhatikan kerajinan dan ketekunan mereka membuat aku terharu. Sehingga aku pada saat itu mulai mendekati keluarga itu dan tak disadari entah dari mana timbullah sebuah perasaan bahagia saat aku dengan mereka. Rasa itu terus berlanjut. Hubungan aku dan keluarga itu semakin dekat, semakin akrab. Sehingga aku pun mulai menyukai salah satu adik dari Adi. Ternyata aku telah jatuh cinta kepada Lita. Setiap hari aku menemani keliling ke kampung-kampung untuk membantunya berjualan. Hingga panas pun tak terasa. Kami bercanda, tawa, bermain sangat bahagia hingga jualan habis pun tak terasa. Kami berharap apa yang kami jual akan lebih lama habis agar kami bisa bersama lebih lama. Esoknya pun kami membuat kue lebih banyak, berharap kue itu akan habis dengan waktu yang cukup lama. Tapi karena rasa kebahagiaan kami yang begitu membara, semuanya terasa singkat. Dari sini dapat aku katakan bahwa aku dengan Lita saling mencintai. Aku dan Lita pun tak lama kemudian telah menjalin hubungan khusus, yaitu sebagai pasangan kekasih yang bahagia. Tak lama kemudian, semua keluarganya mengetahui bahwa aku dan Lita telah menjadi pasangan kekasih. Aku sangat malu. Aku juga sangat khawatir bagaimana jikalau keluarga Lita tidak menyukaiku. Dan pada akhirnya keluarga Lita tidak merestui hubungan kami. Namun itu hanyalah hayalan kami. Tidak diduga ibu dari keluarga Lita ternyata sangat menyukaiku. Bukan hanya ibunya, tetapi semua dari saudara-saudara Lita pun menyukai kehadiranku di keluarga mereka. Setelah kami tahu bahwa hubungan kami dapat restu dari orang tua Lita, kami semakin mempererat hubungan kami. Sehingga suatu hari kami pun merencanakan suatu pernikahan. Kemudian rencana kami ceritakan kepada keluarga Lita. Keluarga Lita bilang, ya itu terserah kalian saja. Yang penting kalian bisa hidup bersama dan kalian bahagia jika hidup bersama ibu
ibu tidak bisa melarang. Mungkin juga sudah waktunya buat Lita menikah karena sekarang usia Lita sudah masuk ke 19 tahun, ungkap Ibu Lita. Dan pada saat itu usiaku sendiri telah memasuki usia 21 tahun, di mana usiaku dengan Lita hanya berbeda 3 tahun. Iya 2 tahun ya. Di saat menjelang pernikahan kami yang semakin dekat, musibah menimpa keluarga Lita. Sebuah kebakaran terjadi di dalam rumah yang sederhana itu. Tak lepas dari korban, salah satu keluarga Lita meninggal dalam kebakaran itu. Ibu, Adi, dan Rita selamat dalam kebakaran itu. Tetapi Lita tak dapat selamat dari kebakaran itu. Semua keluarganya sangat sedih. Bahkan Rita jatuh pingsan di pelukan ibunya melihat kakaknya, yakni Lita, yang tak selamat dari kebakaran itu. Bukan hanya mereka yang mengalami kesedihan yang begitu menyesakkan dalam hati, tetapi aku. Setelah aku tahu kejadian itu, aku sangat terpukul. Aku berlari ke rumahnya melihat kejadian itu. Rumah itu dan kekasihku Lita terbakar di depan mataku sendiri. Air mata yang bertahun tidak pernah keluar, kini tak bisa kutahan. Air mataku keluar begitu deras. Aku tidak bisa menerima semua kejadian itu. Aku berteriak, menyebut nama Tuhan. Aku marah pada Tuhan. Yang aku rasakan pada saat itu, Tuhan tidak adil. Tuhan merenggut semuanya. Tuhan mengambil semua kebahagiaanku, dan aku sampai berkata, aku benci Tuhan. Orang-orang di sekitarku terus merayuku, menghiburku, memberitahuku atau menasehatiku bahwa apa yang aku katakan adalah salah. Begitu pula dengan keluarga Lita terus menasehatiku, terutama Ibu Lita. Dia berkata, sabar nak, kami juga tidak ingin semua ini terjadi, tetapi apa daya, Tuhan berencana lain. Kita tidak boleh menyalahkannya, karena ini mungkin adalah jalan yang terbaik bagi keluarga kita. Ibu Lita memelukku, serta Adi dan Rita ikut memelukku. Setelah kebakaran terjadi, semua penduduk di desa itu bergotong royong untuk membantu keluarga Lita dalam membangun rumah yang sederhana untuk mereka tempati. Sementara rumah belum jadi, mereka tinggal di rumah tetangga. Setelah rumah mereka jadi, barulah mereka pindah kembali ke rumah mereka. Tak lama akibat kerja keras para penduduk yang saling tolong-menolong dan kebersamaan gotong royong, rumah keluarga Lita pun telah berdiri kembali meskipun rumah itu tak sebagus seperti bentuk semula. Namun mereka tetap bersyukur. Kini mereka memulai hidup dari awal, membangun keluarga yang baru, membuka lembaran baru, hidup tanpa Lita meski kenangan bersama Lita yang mereka lalui masih bersama mereka. Tak lama setelah kejadian itu berlalu, kejadian aneh terjadi pada Rita. Saat aku pergi ke rumah Rita, ibunya menasehatiku. Kami berbicara bagaimana perasaanku terhadap almarhum Lita. Apakah perasaanku masih ada atau sudah hilang pada Lita? Sempat ia menasehatiku, karena orang mati tidak mungkin hidup kembali, maka ia menasehatiku agar aku melanjutkan hubungannya bersama Rita. Namun keputusan yang harus disetujui bersama tidaklah semudah apa yang sudah kita rencanakan. Meskipun aku dan Ibu Rita telah setuju, lalu bagaimana dengan Rita yang telah memiliki kekasih? Apakah Rita harus mengakhiri hubungannya dengan kekasihnya demi aku? Aku rasa ini gak mungkin, dan aku gak mungkin melakukannya. Terutama saat aku berpikir bagaimana kalau mereka saling mencintai. Dan aku tahu rasanya bagaimana saat kita kehilangan orang yang kita cintai. Namun setelah kami berkumpul bersama dan membicarakan tentang hal ini, tidak diduga bahwa Rita setuju dengan keputusan yang kami ambil. Rita berkata bahwa sesungguhnya ia tidak mencintai pasangannya. Begitu pula pasangannya.
Kekasihnya itu tidak sungguh-sungguh mencintainya, namun hanya menginginkan kepuasan saja dalam berpacaran. Aku dan Rita pun menjalani sebuah hubungan selayaknya aku dan Rita. Dulu sewaktu ia masih hidup. Walaupun aku masih belum bisa mencintai Rita sepenuhnya, tetapi aku selalu berusaha untuk mencintainya, karena wajah mereka pun sama. Ini yang membuat aku sedikit bingung. Terkadang aku berpikir bahwa aku lagi bersama Lita, tetapi terkadang pula aku sadar bahwa ia bukan Lita. Namun agar aku dapat mencintai sepenuhnya, aku selalu membayangkan bahwa aku lagi bersama Lita. Tetapi saat aku menjalin hubungan bersama Rita, aku semakin tidak bisa melupakan Lita, bersama kenangan-kenangan indah bersama Lita. Pada saat itu aku rasakan bukan hanya wajah yang mirip, tetapi dari cara berbicara, tingkah laku semuanya menyamai karakter dari Lita. Tak diduga ternyata kejadian aneh itu membuat ini terjadi. Hari demi hari terus berlalu. Bukan hanya aku yang merasakan keanehan pada diri Rita, tetapi ibu serta Adi pun merasakan keanehan itu. Kami mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rita. Setelah kami cari tahu, karena kebetulan ibu dari keluarga Rita merupakan orang pintar, jadi dengan ilmu-ilmu goib, ibu Rita mencari tahu tentang semua yang terjadi. Akhirnya semua terjawab, mengapa Rita rela berpisah dari kekasihnya. Mengapa Rita berperilaku berbicara dan semuanya menyamai perilaku dan gaya bicara almarhum Lita. Mengapa Rita merasakan kebahagiaan yang sama saat Rita bersamaku. Hal ini terjadi menurut Ibu Rita karena memang benar kejadian aneh itu yang membuat ini terjadi. Lita yang telah meninggal dalam kebakaran itu ternyata telah merasuki adiknya. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Mungkin karena cinta. Cinta yang membuat ia bangkit. Cinta yang membuat ia hidup kembali. Atau Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama kembali. Atau mungkin ini sudah takdir. Dan atau ini hanya kebetulan. Terserah kalian mau menganggap hal ini apa. Mitos, dongeng, mimpi, hayalan. Terserah apa Anda. Namun inilah kenyataannya. Ia hidup kembali pada diri Rita melalui tubuh Rita. Tidak aku sangka bahwa aku sedang berpacaran dengan hantu atau manusia setengah hantu. Anggap saja begitu. Dengan adanya Lita dalam tubuh Rita, terkadang Rita dapat berbuat apa saja. Bahkan ia mampu mengalah kemampuan laki-laki jika ia mau. Dan pada saat itu ia membunuh kekasihnya sendiri. Dan hal ini diketahui oleh ibunya. Ibunya mulai tak menyukai kehadiran Lita dalam tubuh Rita. Sering dibujuk oleh ibunya bahwa Lita harus meninggalkan tubuh Rita. Tetapi Lita tetap menolak. Berbagai cara telah ibu lakukan untuk mengusir ataupun melenyapkan Lita dari tubuh Rita, namun usaha itu hanya sia-sia. Kemudian ibu menanyakan hal ini kepada orang yang lebih berilmu tinggi, bagaimana agar Lita bisa pergi atau dimusnahkan dari tubuh Rita. Namun ibu sangat kecewa dalam kegembiraannya karena ia hanya menemukan satu cara untuk mengusir Lita dalam tubuh Rita, yaitu dengan cara membunuh Rita. Maka Lita akan ikut mati bersama Rita. Kesedihan menimpa kembali keluarga yang sederhana ini. Kami bingung akan mengambil keputusan apa. Apakah kami akan membunuhnya? Namun apa daya, kami tidak ingin kehilangan Rita. Namun setelah aku tahu kejadian ini, aku malah menghindari Rita. Apalagi setelah aku tahu bahwa Rita membunuh kekasihnya karena sewaktu pacaran, Rita telah ditiduri oleh kekasihnya. Hubungan ini semakin rumit. Namun Rita tetap tidak mau bila berpisah denganku. Ia menangis di saat aku tidak mau lagi bersamanya. Selama 3 hari hal ini terus berlanjut. Rita terus memohon kepadaku agar aku tidak meninggalkannya. Dia berjanji akan melakukan apa saja untukku asal aku tidak meninggalkannya. Aku mulai jenuh dengan tingkahnya.
Aku pergi ke rumahnya menemui ibunya, bertanya apa yang harus kita lakukan. Setelah dipikir-pikir oleh keluarga, ibu bilang, tidak ada jalan lain. Kami merencanakan untuk membunuhnya. Rita yang melihat aku di rumahnya sangat bahagia karena dia menganggap bahwa aku ke rumahnya untuknya. Tetapi bukan, aku akan membunuhnya. Kami berjalan di sekitar rumah. Di belakang rumah terdapat sumur di mana itu tempat pemandian atau tempat mereka mencuci pakaian. Aku dan ibu merencanakan memasukkannya ke dalam sumur itu. Kami pun berjalan mendekati sumur itu. Sambil aku berpura-pura masih menyayanginya, dalam perjalanan itu sempat Rita mengatakan, saat kamu bilang bahwa kamu udah gak mau bersamaku, aku udah niat banget untuk membunuhmu. Tapi untung saja, saat ini kamu datang kembali, menemuiku dan untukku. Dia akan membunuhku jika aku sudah tak mau lagi bersamanya. Dia tidak rela aku bersama orang lain. Daripada aku hidup bersama orang lain, lebih baik dia membunuhku dan aku ikut mati bersamanya. Setelah di sumur, aku mengangkatnya, tak sadar ia bahwa aku akan melemparnya ke sumur. Kemudian aku memasukkannya ke sumur. Sumur itu sangat dangkal, penuh dengan air sehingga tidak memerlukan penimba air untuk mengambil airnya. Oleh karena itu, sumur kami tutup agar ia tidak bisa keluar dari sumur itu. Namun dari dalam sumur kami mendengar suaranya. Rita berkuar-kuar. Sayang, kamu udah enggak mencintaiku lagi. Kamu mau membunuhku. Padahal aku sangat sayang dan mencintai kamu. Tapi kamu malah mau membunuhku. Dan ibu juga gak sayang lagi sama aku. Mendengar suara itu, hatiku tersentuh dan aku berniat menolongnya dan mengangkatnya dari sumur. Namun ibunya mencegahku. Ibu berkata, "Nak, biarkan saja. Sebenarnya dia bukan Lita, seperti yang kamu kenal dulu. Dia sudah mati, nak." "Tapi bu, bagaimana dengan Rita? Rita masih hidup, bu. Kita harus menolongnya." "Sudahlah, nak. Kuatkan hatimu. Lupakan semuanya." Kemudian Rita menangis. Rita kembali bersuara. "Kenapa kalian begitu tega ingin membunuhku? Apa salahku? Aku di sini hanya ingin bertemu dengan orang yang aku cinta. Beri aku kesempatan. Sayang, tolong aku. Aku gak bisa bernafas. Sayang." Tidak tahan aku mendengar perkataan itu, aku langsung menolongnya dan mengangkatnya dari sumur. Aku memeluknya. "Maafkan aku mencintaimu," ucapku. Kemudian Rita menjawab, "Ya, jangan pernah tinggalin aku lagi. Hanya kamu yang aku miliki sekarang." Namun ibu tetap saja tidak menyukai hubungan ini berlanjut. Sering aku merayu ibunya untuk bisa menerima kehadiran Lita yang bersemayam di tubuh Rita. Tetapi tetap saja ibu tidak mengizinkan. 3 hari Rita tidak ada kabar saat mengetahui ibu tidak menyukainya, dan ibu berniat membunuhnya. Ia pergi dari rumah tanpa sepengetahuan ibu ataupun aku. Aku yang begitu mulai menerima kehadirannya, telah mulai mencintainya kembali, dan akan menerima apa adanya dan apapun yang akan terjadi nanti. Saat kepergiannya aku mulai terpukul. Aku merasakan kehilangan dirinya dan aku merasakan bahwa aku tidak bisa jauh darinya. Itu karena aku sangat menyayanginya. Namun Rita yang mengetahui semua itu, Rita sangat marah dan pergi secara diam-diam. Dan selama 3 hari Rita tidak bisa menahan rasa kesalnya. Oleh karena itu ia melampiaskan rasa marahnya kepada setiap penduduk. Dengan membawa parang, ia melukai para penduduk. Bahkan ia sampai membunuh para penduduk. Salah satu penduduk melaporkan kepada kami bahwa Rita sedang mengamuk di salah satu tempat. Maka kami langsung pergi di mana tempat Rita mengamuk. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Siapapun yang mendekatinya untuk mencegahnya, maka ia akan membunuhnya. Semua penduduk sangat ketakutan melihat kejadian itu.
Pada saat itu setelah kami datang, kami melihat wujud Rita seperti Lita, di mana kulitnya berubah seperti kulit yang telah terbakar. Wajah yang begitu hangus, yang tak dapat dikenali. Tetapi satu yang aku tahu, dia tetap Lita, seseorang yang pernah aku cintai dan sampai saat ini aku masih mencintainya. Cinta membuatku buta. Besarnya cintaku kepada Lita membuat aku lemah dan tak berdaya. Meskipun rupanya yang begitu menyeramkan, aku tetap mencintainya. Dan jika diizinkan untuk bisa bersamanya, aku akan menerimanya bagaimanapun rupanya. Namun itu tidak mungkin karena ia telah mati. Secara perlahan, aku mendekatinya dan mencoba menghentikannya. Sayang, aku datang untukmu. Sayang, dengerin aku. Apa kamu masih ingat aku? Dia mendekati dengan membawa senjata tajam itu. Dan ia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatapku. Dia bingung. Sayang, sayang, sadarlah. Apakah kamu akan membunuhku? Setelah ia dekat denganku dan berniat membunuhku, tetapi ia masih mampu menahan diri untuk membunuhku. Ia semakin lemah dan tak berdaya, sehingga ia jatuh dalam pelukanku. Aku memeluknya hingga aku berubah wujud kembali seperti Rita. Dalam pangkuanku ia tertidur dan lemah hanya bisa berbicara. Terima kasih sayang, karena kamu sudah menerima aku apa adanya dan masih mau mencintaiku seperti dulu. Aku ingin kita selalu bersama. Iya sayang. Adi memanggilku dan membawaku pergi untuk menemui ibu. Ibu berkata, "Nak, ibu harap kamu bisa mengerti. Bagaimanapun Lita sudah tidak ada. Ibu harap kamu bisa melupakannya. Biarlah dia pergi. Ikhlaskanlah dia, agar dia bisa tenang di sana. Tapi Bu, aku sangat mencintainya. Dan bagaimana dengan Rita? Apakah kita akan kehilangan Rita juga?" Kemudian Adi bersuara, "Bro, ini sudah menjadi takdir kita. Aku harap kamu bisa mendapatkan wanita yang lebih baik dari Lita ataupun Rita. Sekarang saat kita berdoa agar mereka bisa diterima di sisi Allah. Ibu menyuruh aku yang membunuhnya dengan memberikanku senjata tajam berupa keris kecil yang telah dibacakan mantra-mantra. Tetapi aku tidak sanggup melakukannya itu semua. Aku tidak sanggup. Aku nggak sanggup, Bu. Aku nggak sanggup melakukannya. Kalau kamu nggak sanggup, biar ibu sendiri yang melakukannya. Aku meminta waktu semenit kepada ibu untuk berbicara sebentar kepada Rita sebelum aku kehilangan dia selamanya. Sayang, aku mencintaimu." Sambil aku memeluknya dengan erat, serta meneteskan air mata dan jika diizinkan, aku tak akan melepaskannya. Aku juga mencintaimu. Namun ibu, selesai aku memeluknya langsung menusuknya ke tubuh Rita menggunakan senjata tajam itu, sehingga Rita menjerit kesakitan. Aku tidak tahan melihat itu. Aku membalikkan badan dan perlahan melangkah untuk menjauhinya. Mencoba tidak mendengar jeritannya. Mencoba tidak merasakan apa yang dirasakannya. Mencoba tidak tahu apa yang terjadi. Mencoba tidak peduli, tetapi aku tidak bisa. Aku terlalu mencintainya. Cinta yang menghalangi aku untuk membunuhnya. Namun saat aku ingin menolongnya kembali, Adi mencegahku. Ia memelukku, memegangku agar aku tidak menolong Rita. Akhirnya Lita pun musnah dan Rita pun meninggal bersama Lita. Dan begitulah akhir kisah dari pacarku seorang hantu. Semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-temannya sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.